Baik, kalau Pak Andri Wongso tadi agak khawatir bercerita soal kematian karena takut nanti cepat. Kita biarkan saja Bante Utama Mahathera barangkali akan menyitir apa yang tadi Pak Andri katakan, menambahkan, melengkapi atau bahkan membahas secara lebih luas soal kematian ini ya. Tepuk tangan buat Yang Mulia Bante Utama Mahathera. Silakan Bante. Terima kasih Pak Ponijan, Pak Andri Wongso yang baik, dan juga Bante Sukito dan para tamu undangan yang berbahagia. Memang seperti yang dikatakan dalam pembukaan Pak Andri Wongso tadi betul sekali, bahwa kalau judul ini di belakang yang mungkin artinya adalah hidup yang baik, mati yang baik, bukan sumur kehidupan dan sumur kematian. Ini karena ini well ini ingat saya sumur juga ya. Arti lainnya sumur toh. Ya, kalau saya nggak salah kamusnya belum diganti, well itu sebetulnya juga sumur sebetulnya. Nah, bukan berbicara tentang penggalian sumur, ya sumur yang hidup atau sumur yang menghidupi ataupun sumur yang sekarat, bukan itu. Tetapi adalah bagaimana hidup yang baik dan kematian yang baik. Tadi Pak Andri Wongso dengan baik sekali telah menyebutkan bahwa kita sulit untuk membicarakan tentang kematian. Saya sepakat sekali. Karena kematian ini kita tidak akan pernah tahu. Pasti datang, cuman kita tidak akan pernah tahu kecuali kita pernah melakukan kejahatan. Kalau kita pernah melakukan kejahatan, kematian itu kita bisa tahu bentuknya mau bagaimana. Kenapa? Hukuman mati, mau dipenggal, mau disuntik mati, mau ditembak mati, sudah tahu. Kalau kita melakukan kejahatan, sudah tahu. Tapi karena kita mengikuti apa yang dikatakan Pak Andri Wongso dan memang sudah seharusnya kita melakukan kemoralan sehingga kita menghindari kejahatan, menambah kebajikan, tentu kita terjauhkan dari hukuman mati. Ya, karena itu saya sepakat kalau tadi Pak Andri mengatakan, wah, sulit ini. Misteri, kematian itu menjadi satu misteri. Mau bentuknya bagaimana? Misteri, betul. Oleh karena itu saudara, tentu saya tidak akan membahas cara mati. Misalnya kalau nanti Anda sebetulnya itu ada ilmunya, tapi bukan cara Buddhis. Kalau Anda mulai mengalami mimpi-mimpi semacam ini, kemudian kalau Anda merasakan bagian anggota tubuh Anda itu ada tanda-tanda tertentu, itu berarti kurang 3 tahun umur Anda. Itu sudah diketahui. Kemudian nanti mimpi itu semakin jelas, ada jenis-jenis tertentunya. Kemudian tanda-tanda tubuh itu juga semakin jelas, maka umur Anda kurang 2 tahun. Kemudian kurang 1 tahun, nanti tanda-tandanya jelas semua itu. Kurang 5 bulan, kurang 1 bulan, kurang 1 minggu, kurang 3 hari ini. Itu bisa ketahuan. Sehingga biasanya beberapa orang yang mengetahui ilmu ini, nanti kalau sudah harinya itu dia akan panggil anak-anaknya. Kemudian dia sudah mandi bersih, makan enak, pakaian bagus, kemudian seperti yang Pak Andri Wongso harapkan tadi, bisa ayem, tentrem, lerem, nah itu. Jadi ngobrol semua sama anak-anak, nak ini sudah jatuh tempo, ya beberapa menit lagi saya akan segera berangkat, ya itu sudah panggilan untuk segera boarding. Nah jadi semua nanti saya tinggal ya, begini, itu sebetulnya ada cara itu. Cuman saudara, cara itu kita tidak pelajari, agak sulit jalaninya. Ya, mengerti mimpi-mimpi, mendeteksi mimpinya saja untuk 3 tahun sebelum meninggal itu saja kadang sudah bingung.
apa mimpi sungguhan atau keinginan saya, kita agak sulit. Nah, tapi yang kita bisa ketahui adalah, atau yang kita bisa persiapkan adalah, bagaimana kita menghadapi kematian ini dengan tenang, dan bagaimana kita kalau mau lahir lagi, lahir di tempat yang enak. Ya, ada beberapa di antara kita, misalnya saja yang menyesal dengan kelahiran kita ini. Ada yang kita, aku kok lahir di orang tua yang ini ya. Aku kok lahir badanku begini ya. Aku kok lahir mukaku begini ya. Kadang-kadang kita nyesel, kenapa aku nggak lahir di orang tua yang itu? Kenapa nggak bentukku yang seperti bintang film itu? Bintang film yang tadi sudah ditampilkan fotonya itu loh maksud saya. Ya, nah itu kan ada itu ya. Yang bisa split, yang bisa segala macam, woi luar biasa. Nah saudara, kadang kita nyesel, kenapa saya harus lahir di sekitar yang sekarang ini. Tapi begitu tadi melihat foto-foto yang Pak Andri Wongso sampaikan, orang yang badannya menjadi badan bola voli, bola voli betul ya? Bola basket ya? Nah, kalau sudah merasakan badan yang bola basket, baru kita merenungkan, iya ya, untung-untung aku nggak lahir seperti itu. Untung-untung kakiku masih utuh. Ya walaupun aku nggak pemenang olimpiade nggak apa-apa, tapi aku utuh kakinya. Nah saudara, kalau demikian bagaimana kita kepingin bisa lahir lagi di tempat yang baik. Jadi biar kita juga hidupnya lebih enak, ya, kemudian dalam situasi yang nyaman, ya, tinggal di dalam keluarga yang enak. Saudara-saudara, di dalam Dhamma ada cara yang diajarkan oleh Sang Buddha. Walaupun tadi Pak Andri Wongso sebetulnya sudah banyak berceramah Dhamma, sampai saya merasa, wah ini sebetulnya saya sudah tidak usah naik lagi, sudah cukup. Kalau terlalu banyak mengambil kutipan atau Anda dikasih kutipan Dharma terlalu banyak, nanti malah lupa semua. Yang Pak Andri Wongso sampaikan sudah cukup. Jadi saya merasa, sudahlah biar Pak Andri aja, kita langsung diskusi, mestinya begitu ya. Ya tapi karena saya harus menggunakan beberapa menit ke depan ini, harus ngomong juga. Nah di dalam Dhamma disampaikan, bagaimana cara kita hidup di dunia ini bisa bahagia, mati pun lahir di tempat yang enak. Ya, cara mati tidak dibahas. Ya kalau misalnya saya mau mati sambil berbaring di tempat tidur, ditemani keluarga, ya, kemudian suasananya tenang, kalau bisa agak sedikit gerimis-gerimis, ya, seperti kalau di film-film sinetron itu, ya, gerimis-gerimis sedikit, kemudian suasananya agak berkabut. Saya mau mati cara itu, nggak bisa. Tetapi ada beberapa persiapan yang kita perlu lakukan semasa hidup kita. Tetap kita perlu living well ini. Tapi kalau living well yang tadi dikatakan oleh Pak Andri Wongso adalah berbicara tentang bagaimana mengolah, yang tadi dikatakan mengolah keduniawian. Ya, tadi Pak Andri menyampaikan semacam itu. Jadi pokoknya biar sukses. Oke. Nah, sekarang yang disampaikan oleh Dharma adalah bagaimana kita mengolah batin kita. Sehingga living well, dying well ini bukan hanya materi yang maksimal, bukan hanya sukses secara materi, tapi kita juga sukses secara spiritual. Saudara-saudara, menghadapi kematian, saya kalau berbicara kepada beberapa mahasiswa begini, kadang kematian ini agak jauh. Mereka merasa mati masih nanti. Orang mati itu kalau sudah keriput-keriput, ya, orang mati itu kalau giginya sudah mulai rontok-rontok dulu. Orang mati itu kalau rambutnya sudah putih-putih, salah. Orang mati itu bisa terjadi setiap saat. Nah, saudara, pernahkah Anda ketemu orang yang mau meninggal? Siapa yang pernah ketemu?
Tunjuk jari, 1, 2, yang mau meninggal ya, bukan yang sudah meninggal. Ya, 1, 2, 3, 4. Lumayan banyak juga yang ketemu yang mau meninggal. Oh, banyak. Baik. Sekarang saudara, orang yang mau meninggal, apa yang dia pikirkan? Atau apa yang dia mau kerjakan sebelum meninggal? Nah, tadi banyak yang tunjuk jari loh. Ini yang ketemu orang yang mau meninggal nih, apa Anda mintain warisan nih? Mana? Apa itu? Mau bertemu dengan orang yang dia sayangi. Oke, 1. Ada yang lain? Ya, bingung. Oh, apa bingung maksudnya? Aku kalau meninggal mau kemana nih? Gitu atau bingung? Bingung, anakku yang mana ini? Rasanya ini bukan anakku, itu juga bukan. Yang mana nih? Maksudnya bingung tuh apa ya? Gelisah. Ya. Baik, saudara-saudara, memang orang mau meninggal ada yang kepingin ketemu orang yang dicintai. Kadang ada yang bingung. Tapi tidak sedikit juga yang lalu ingat agama. Ya kan? Yang bingung itu tadi salah satunya sebetulnya karena agamanya bingung. Dia tidak tahu, aku nanti kalau mati mau kemana ya? Bingung. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kalau kita sedang sakit, apalagi sakitnya agak parah, biasanya kita sibuk sembahyang. Buku Parita itu bermanfaat kalau kita sedang ada kesulitan. Oleh karena itu saudara-saudara, buku Paritanya siapa yang paling kumel, itu kelihatan. Wah, ini mungkin hidupnya rodok soro ini. Kemana-mana dibawa. Tapi kalau buku Paritanya dikasih sudah 5 tahun, sudah bukunya diperbaiki, dicetak ulang dengan perbaikan, masih tetap mulus, ini jarang dibaca. Ini hidupnya santai-santai. Nah saudara, oleh karena itu, nomor 1 di dalam Dhamma dikatakan, kalau kita mau menyiapkan hidup kita ini, mau meninggal dengan tenang, lahir dengan baik, nomor 1 yang paling utama, punya keyakinan. Dalam bahasa yang sederhana sebetulnya punya agama. Tetapi punya keyakinan, ini artinya agama apapun juga, bahkan yang tidak pakai nama sekalipun. Pokoknya kalau Anda punya keyakinan bahwa apa yang aku sudah perbuat selama hidupku ini benar, aku matinya tenang. Apa yang tadi dikatakan oleh Pak Andri Wongso tadi adalah orang yang kaya secara mental. Jadi merasa hidupku benar. Kalau sudah benar, apa yang aku takutkan? Nyuri juga tidak. Ya, kalau tadi dikatakan Pak Andri Wongso dengan kemoralan menambah kebajikan, mengurangi kejahatan, itu membuat nanti kalau kita hidup dan sampai mau mati di pinggir keranjang, itu kita tenang. Karena kita merasa tidak punya kesalahan, kita tidak punya kesulitan apapun juga, musuh apapun juga. Bahkan kalau tadi dikatakan oleh Pak Andri Wongso, jangan kalau mati itu menyulitkan orang lain. Artinya apa? Sudah, warisanku sudah aku bagi komplit antar anak-anakku semua. Jadi sudah nggak ada lagi yang ketinggalan loh. Lah ibu yang di sebelah kota sana kan belum kebagian anaknya, sudah tidak ada lagi. Inilah keyakinan. Oleh karena itu saudara-saudara, tadi saya katakan sebagai mahasiswa, kadang merasa, alah kematian itu masih jauh. Kematian itu bukan datang karena umur. Wah ini kalau jadi menurut Pak Andri Wongso kan ada tadi, penjara mental itu. Penjara mental loh.
ada mitos-mitosnya nih. Ya, ada karena keturunan, ya, jenis kelamin, kemudian ada warna kulit, tingkat pendidikan. Mitos seperti itu juga jangan diberlakukan dengan kematian. Jadi jangan mengatakan, aku kalau jadi biku, umurku lebih panjang daripada yang tidak jadi biku. Itu mitos. Banyak biku umurnya lebih pendek malahan. Habis baterai cepet. Wah, atau aku ini termasuk keturunan yang umurnya panjang-panjang. Kakek nenekku panjang-panjang, pasti aku juga umur panjang. Itu juga mitos. Orang mati itu hanya kalau pendidikannya rendah. Itu cepat mati. Tapi kalau pendidikan tinggi, S1, S2, S3 ini beliau, Pak Po ini S3 loh, PhD loh ini. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau yang S3 pasti umurnya lebih panjang. Mitos. Ini bukan hanya beliau loh yang S3. Bisa beliau lebih panjang daripada saya. Tapi juga bisa saya lebih pendek daripada beliau. Namanya saja kalah panjang sudah. Nah, saudara-saudara, jadi kita sebetulnya banyak mitos juga tentang kematian itu. Padahal kematian adalah milik siapapun yang hidup. Tidak peduli umur Anda, tidak peduli pendidikan Anda, tidak peduli tingkat penghasilan Anda, siapapun juga yang hidup pasti mati. Karena itu, jangan mengatakan Anda masih mahasiswa, masih panjang usianya. Tidak, mulai sekarang harus Anda mulai tingkatkan keyakinan Anda. Keyakinan apa? Keyakinan pada agama itu yang memang kita sarankan, yaitu misalnya memilih agama Buddha. Tetapi kalaupun Anda tidak mempunyai keyakinan pada agama apapun juga, minimal Anda punya keyakinan bahwa kalau aku melakukan kebajikan, buahnya kebahagiaan. Kalau aku melakukan kejahatan, buahnya penderitaan. Ini adalah keyakinan minimal yang kita perlu miliki sejak Anda masih muda. Bahkan kalau bisa, Anda mahasiswa yang sudah punya anak, siapa ya ini di sini? Wah, ada mahasiswa yang sudah punya anak? Bukan mahasiswa yang belum. Ada loh sekarang mahasiswa yang sudah punya anak. Nah, misalnya ada mahasiswa yang sudah punya anak, atau Anda yang masih punya anak kecil, siapapun juga. Didiklah mulai dari kecil keyakinan bahwa kalau aku melakukan kejahatan, buahnya penderitaan. Kalau aku melakukan kebajikan, buahnya kebahagiaan. Ini adalah dasar perilaku yang luar biasa sekali. Dengan cara kita menyadari perilaku ini, kita takut akan melakukan kejahatan. Karena kita takut buah kejahatan itu jatuhnya pada diri kita sendiri. Saya tidak mau mencuri handphone milik teman kos saya, karena saya tidak senang kalau kehilangan barang yang saya cintai. Demikian pula teman saya, itu pun tidak senang kalau handphonenya diambil. Saya takut kalau saya ngalami penderitaan, hilang mereka yang saya cintai dan mereka yang saya sayangi. Ketakutan akan akibat kejahatan, itu membuat kita menjadi orang yang berperilaku yang baik. Saya takut kalau saya memaki orang, nanti saya pun juga tidak suka kalau saya dimaki orang. Karena saya takut akibat seperti itu, saya mengurangi, saya menghindari kata-kata memaki orang. Keyakinan ini adalah hal yang utama, saudara. Karena itu, Anda yang hadir di sini, Anda yakin nggak kira-kira kalau berbuat baik itu buahnya kebahagiaan? Yakin nggak? Kayaknya belum semua. Ini gimana nih Pak Po ini? Yakin kira-kira berbuat baik menghasilkan kebahagiaan?
Wah, kaget ya sudah. Betul. Wah, bagus, bagus. Nah, saudara-saudara, keyakinan Anda jangan hanya berteriak seperti ini. Lakukan itu di dalam kehidupan Anda. Beberapa orang mengatakan, marah itu jelek. Yakin enggak marah itu jelek? Yakin. Tapi masih marah di rumah? Masih. Jangan sampai seperti itu. Kalau Anda yakin bahwa kebaikan itu membuahkan kebahagiaan, lakukan kebaikan itu setiap saat. Setiap Anda melangkah, gunakanlah kaki Anda, badan Anda, ucapan Anda, cara berpikir Anda untuk mengembangkan kebajikan. Karena buah kebajikan itu balik ke Anda sendiri. Tidak ada yang bisa mencuri perbuatan baik kita. Tidak ada yang bisa mengambil kebajikan kita. Yang ada kita akan memetik buah kebaikan itu sendiri. Karena itu mulai sekarang jangan Anda yakin saja di dalam ucapan, tapi lakukan perbuatan baik semaksimal mungkin, karena itu nanti yang menjadi modal Anda. Anda melakukan perbuatan baik sekarang terus sampai nanti meninggal. Entah meninggalnya itu 50 tahun lagi, entah meninggalnya itu 5 jam lagi. Itu urusan belakangan. Yang penting setiap saat dalam hidup Anda gunakan untuk berbuat baik sebagai dasar keyakinan Anda. Kalau keyakinan ini sudah kuat, maka keyakinan ini harus dilakukan dengan cara apa? Nah, cara wujud melakukan keyakinan adalah saya ikut apa yang disampaikan oleh Pak Andri Wongso, yaitu kemoralan. Kemoralan ini adalah hal yang sangat sederhana untuk membuktikan keyakinan Anda. Misalnya apa? Sudahkah Anda pada hari-hari tertentu menjalankan 5 latihan kemoralan? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Siapa yang sudah setiap harinya tunjuk jari setinggi-tingginya. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan. Tunjuk jari. Nah, satu pun tidak ada. Kenapa saudara? Padahal Anda tadi teriak dengan keras. Yakin bahwa perbuatan baik menimbulkan kebahagiaan. Anda yakin. Tetapi mana perilakunya? Inilah yang saya takutkan di situ justru. Karena di dalam Dharma ini bukan hanya modal keyakinan saja, tetapi di dalam Dharma ini adalah perilaku. Karena itu sekarang kemoralan ini tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan, jalani. Siapa Anda yang saat ini melakukan pembunuhan atau mulai masuk tadi, mulai masuk ke ruangan ini yang sudah membunuh nyamuk mungkin, kecoa mungkin, ada? Ada? Tidak ada. Ada yang mencuri handphonenya tetangga? Ada? Nah ini ada yang berzina ini tadi. Selama di sini tidak ada. Berbohong. Kalau Anda tadi masuk ke ruangan ini dan diem aja, nggak ngomong sama sebelah, nggak bisa bohong loh. Apa yang mabuk ada? Tidak ada. Berarti Anda di ruangan ini saja, Anda sebetulnya sudah melaksanakan 5 latihan kemoralan. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, dan tidak mabuk-mabukan. Sangat sederhana. Berarti Anda mampu. Kenapa Anda tadi tidak tunjuk jari? Lah terlambat. Mampu, cuman sebentar. Nanti keluar, mungkin nyamuk nempok, tepuk nyamuk, kecoa, dan lain sebagainya. Tapi kita mampu dan Anda bisa. Ya, tadi aku bisa sukses toh, bisa, ya kan? Nah, Anda juga bisa melaksanakan Pancasila Buddhis.
Sangat sederhana, Anda bisa. Tinggal sekarang kalau Anda sudah yakin bahwa perbuatan baik itu membuahkan kebahagiaan, Anda lanjutkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sekarang, Anda jaga ucapan Anda jaga perilaku Anda, supaya tidak membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan. Perilaku yang lain untuk mewujudkan keyakinan Anda adalah mengembangkan kerelaan. Nah, kerelaan ini tadi yang disampaikan tadi, bahwa ketika orang mau meninggal, kok dia mikir ya orang yang dicintai. Kenapa saudara? Karena kepada dia, orang yang mau meninggal ini banyak melakukan kerelaan. Kerelaan bukan hanya secara materi saja, tapi memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, mencurahkan waktunya, itu sebetulnya adalah bagian dari kerelaan. Kalau Anda masih merenungkan, di dunia ini kira-kira siapa ya orang yang paling aku sayangi? Saudara-saudara, kalau Anda ditawarkan, kalau mau meninggal sekarang, mau ditawari begitu? Mau saya tawari ya? Kalau mau meninggal sekarang, siapa orang yang paling ingin Anda temui atau yang ingin menemani Anda di ranjang kematian? Atau kalau sekarang, karena sekarang meninggalnya ya di kursi kematian. Ada? Tidak ada. Ini saya tawarkan loh. Kalau Anda saya tawari meninggal sekarang, kemudian ada pertanyaan, siapa orang yang ingin Anda atau orang yang Anda inginkan berada di samping Anda saat ini? Apakah Anda bisa menjawab? Bisa? Nah, sekarang saya berbicara jumlah. Orang yang paling Anda ingin berada di samping Anda, satu orang? Siapa yang suka satu orang saja? Tidak ada. Lebih dari satu orang, kurang dari 5 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ada yang lebih dari 10 orang, kurang dari 15 orang? 1 orang aja. Sisanya ini orang kasihan. Berarti orang yang tidak punya orang yang dicintai. Berarti aku mati di pinggir jembatan juga nggak apa-apa, aku nggak ditemani siapa-siapa juga boleh, aku ditemani satpam oke juga. Kasihan. Sesungguhnya kasihan. Saudara, sesungguhnya kalau tadi nggak menunjuk jari, karena Anda tidak punya orang yang dicintai, sebetulnya kasihan. Kalau tadi istilahnya Pak Andri Wongso pakai umur 30, saya nggak tahu tadi kenapa Pak Andri Wongso pakai ukuran 30 ini. Kok enggak 25 atau 15 atau 45, atau umurnya Pak Andri Wongso sendiri 55 misalnya, 30. Kalau sekarang Anda umur 30 misalnya, saya tadi pakai ukurannya Pak Andri Wongso, satu pun orang yang Anda cintai tidak ada. Kasihan. Berarti Anda ini hidup 30 tahun ini ngapain? Apa hanya untuk kebahagiaannya sendiri? Tidak ada orang yang nanti kalau mau mati ada di sebelahku. Karena aku kalau megang tanganmu waktu aku mau jalan sana ke alam kematian, aku tuh tenang, ayem, tentrem, bahagia. Tapi ternyata Anda tidak. Anda bahagianya kalau mau meninggal apa? Di sebelah laptop yang ada modemnya. Di sebelah BB, biar kalau aku nanti di alam sana bisa BBM. Apa ini yang dicintai kok cuman barang-barang aja? Saudara,
Salah satu bukti kalau Anda yakin bahwa perbuatan baik akan menumbuhkan kebahagiaan, maka sesungguhnya makin banyak orang yang Anda cintai. Anda merasa sulit saya ketemu orang yang saya benci. Ada yang ada benci, rasanya kok nggak ketemu ya. Pernah benci, sudah lupa kapan saya terakhir benci. Kalau Anda bisa seperti itu, berarti Anda mulai mengembangkan cinta kasih. Anda mulai mengembangkan kerelaan, karena kerelaan bukan hanya materi, tetapi juga kerelaan itu justru perhatian, kasih sayang, ego kita diberikan kepada lebih banyak orang. Saudara-saudara, untuk bisa melatih kerelaan yang bersifat bukan materi seperti tadi, perhatian, kasih sayang, nasihat, dimulai dengan kerelaan yang bersifat benda atau materi. Karena kalau yang materi saja tidak bisa, bagaimana Anda bisa merelakan yang bukan materi? Yang materi sederhana, Anda punya pensil, kasih ke orang yang membutuhkan pensil. Anda punya sandal, kasih kepada mereka yang membutuhkan sandal. Ya, Anda tadi ini salah satu sponsornya punya uang, wah melihat kegiatan anak muda yang demikian positif, kemudian dia berdana. Ini adalah dana materi yang luar biasa. Orang ini, kalau tadi Pak Andri Wongso mengatakan orang ini pasti sukses, saya mengatakan orang ini pasti dia yakin pada buah perbuatannya. Bahwa kalau aku berbuat baik, buahnya bahagia. Kalau aku berbuat tidak baik, buahnya juga tidak bahagia. Orang ini betul-betul sudah praktek keyakinan sebagai sarana pertama untuk hidup bisa bahagia, mati pun masuk ke alam bahagia juga. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apakah hanya satu orang yang melakukan kebaikan seperti itu? Karena kalau saya lihat nanti, acaranya juga ada. Anda diberi kesempatan berbuat baik yang sama, seperti orang yang memberikan tiket kepada sebagian di antara teman kita itu. Nah, mampu nggak kita menggunakan kesempatan itu? Tidak harus sebesar apa yang diberikan orang itu. Bisa lebih besar, bisa juga secukupnya. Kalau Anda mampu melakukan itu, Anda mampu memanfaatkan kesempatan itu, maka sesungguhnya Anda sudah membuktikan kerelaan itu sebagai bukti keyakinan Anda. Karena itu kita lihat nanti panitia, tadi yang teriak bahwa siapa yang percaya bahwa keyakinan membuahkan kebahagiaan? Siapa percaya? Anda percaya atau tidak? Oh, kok jadi pelan sekarang? Anda percaya atau tidak? Kalau keyakinan membuahkan kebahagiaan, percaya? Kita tunggu nanti. Pada saatnya nanti membuktikan kepercayaannya ini, Pak Polo saksinya. Itu kan tadi yang nunjuk jari juga kelihatan. Kenapa saudara? Karena kedermawanan, kerelaan itu adalah bagian dari praktek keyakinan Anda tadi. Kalau kita sudah punya keyakinan bahwa perbuatan baik membuahkan kebahagiaan, kemudian kita mengembangkan kemoralan, kemudian kita mengembangkan kerelaan, maka yang keempat kita mengembangkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini sama sebetulnya menjadi wujud nyata dari keyakinan kita yang pertama tadi, yaitu bijaksana menentukan saya mau berbuat baik dan saya mau menghindarkan hal yang tidak baik. Saya ingin melatih konsentrasi dan saya menghindarkan tindakan-tindakan yang mengurangi konsentrasi saya. Saya ingin berbakti kepada orang tua, saya menghindarkan perilaku-perilaku buruk yang bisa menyusahkan orang tua saya. Kalau kita saudara-saudara bisa 4 hal ini, bahwa punya keyakinan bahwa perbuatan baik membuahkan kebahagiaan, salah satunya nanti kalau Anda yakin Anda bisa
bisa aktif di dalam mitra utama, Anda bisa ikut berjuang dalam mitra utama, menjadi mitra yang baik, menjadi teman utama untuk kita semua, menjadi sumber kebahagiaan bagi lingkungannya. Itulah bukti keyakinan Anda. Lakukan itu dengan kemoralan yang baik, minimal 5 sila. Kalau Anda bisa 8 sila, bagus. Ya, ditambah dengan puasa setelah jam 12 siang, mengurangi kesenangan untuk hiburan-hiburan dan sebagainya pada hari-hari tertentu, kemudian juga mengurangi kesenangan duduk dan berbaring di tempat yang mewah pada hari-hari tertentu, mungkin seminggu sekali. Kalau Anda sering melakukan latihan kemoralan, kemudian Anda juga mengembangkan kerelaan, nanti salah satunya dibuktikan selesai acara ini, ya. Kemudian juga nanti Anda bisa memilih yang baik Anda kerjakan, meninggalkan yang buruk dengan bijaksana, maka itulah sesungguhnya kehidupan Anda di dunia ini akan menjadi lebih nyaman, living well, bukan cuma hanya sekedar punya sumur kehidupan saja. Ya, juga ketika meninggal, karena kebajikan yang kita lakukan ini sedemikian banyak, mungkin kita justru akan meninggal di lingkungan yang nyaman. Meninggal dengan tenang ketika teman-teman kita sedang berkumpul dan kita bisa merasakan, wah rasanya ini api kehidupan di dalam batin saya sudah akan padam. Saya akan kumpul dengan teman-teman saya. Dan begitu meninggal, kita pun bisa lahir di alam yang lebih baik, di alam yang lebih bahagia, karena di dalam kehidupan kita ini banyak kebajikan yang kita lakukan dengan modal keyakinan, kemoralan, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Terima kasih yang menjadi pengantar saya.